Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Junia Mutia Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait penugasan acara 2 praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak. Pada acara 2 kemarin telah mempelajari terkait relative layout. Relative layout merupakan salah satu jenis tata letak atau layout yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Android. Relative layout juga memungkinkan pengguna untuk mengatur komponen atau widget seperti tombol, teks, atau gambar secara bebas tanpa terikat pada aturan tata letak vertikal ataupun horizontal seperti yang diterapkan pada konsep linear layout. Dalam relative layout, pengguna juga menentukan hubungan relatif antara komponen-komponen tersebut, sehingga mereka dapat ditempatkan di atas, di bawah, di sebelah kiri, atau di sebelah kanan komponen lainnya. Kelebihan dari relative layout ini yaitu yang pertama, fleksibilitas relative layout yang memungkinkan pengguna untuk memposisikan komponen dengan lebih bebas dan lebih kompleks daripada linear layout. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu pengaturan berdasarkan hubungan sehingga pengguna dapat menggunakan atribut-atribut seperti misalnya Android layout above, Android layout top, top, Android layout to right off. Kemudian langsung menjelaskan terkait skrip yang digunakan pada penugasan acara 2 ini terkait relative layout. Pada penugasan acara 2 relative layout ini, software yang digunakan yaitu software Android Studio. Ini merupakan tampilan source code atau script dari relatif penugasan acara 2 relative layout. Pada bagian ini merupakan source code relative layout yang berguna untuk mengatur keseluruhan tata letak atau widget atau elemen-elemen UI yang terdapat pada pengembangan tampilan login ini. Seperti padding, layout gravity, background yang digunakan pada tampilan login ini, dan lain-lainnya. Kemudian, pada source code selanjutnya, source code image view yang berguna untuk menampilkan gambar pada bagian tampilan login ini. Berupa mengatur layout width, layout height, layout center horizontal, margin top, margin bottom, dan source code dari gambar tersebut. Kemudian pada bagian text view ini berfungsi untuk memunculkan atau membuat nama login, tulisan login pada tampilan login ini. Berupa mengatur teks, text size, text style, margin, layout center, text color, dan layout below. Kemudian pada source code text view selanjutnya berguna untuk menampilkan tulisan username pada tampilan login ini, yang di dalamnya terdapat keterangan eh, tul teks yang akan ditulis apa, text color, ukuran teks, dan style teks tersebut. Kemudian pada source code ini berfungsi untuk menghasilkan atau memunculkan sebuah edit text yang nantinya akan berfungsi untuk memasukkan username dari pengguna pada tampilan login. Pada edit text ini berfungsi untuk eh, menampilkan layout to and off, layout align, text size, hint, input type, dan padding, dan lain-lainnya. Kemudian pada bagian text view selanjutnya, di sini berfungsi untuk membuat tulisan password yang password ini yang berguna untuk memberi arahan pada pengguna untuk menuliskan password pada tampilan login. Pada text view ini juga mengatur layout width, layout height, layout below, layout line parent start, layout margin bottom, warna teks, ukuran teks, dan gaya dari teks tersebut. Kemudian, pada bagian edit text selanjutnya, berfungsi untuk memasukkan password pengguna pada tampilan login. Yang di sini mengatur tampilan atau dari edit text yang di dalamnya terdapat
hint, input type, main height, padding, layout, margin bottom, text size, dan lain-lainnya. Kemudian pada bagian ini berupa button yang berfungsi untuk menampilkan tombol button ketika pengguna telah memasukkan username serta password, maka akan pengguna akan memilih tombol login ini untuk mengecek apakah username dan password yang diberikan benar. Pada source code button di sini berfungsi untuk mengatur tampilan tampilan login button berupa warna, jenis teks, dan ukuran button. Maka pada script activity main ini secara keseluruhan berfungsi untuk mengatur tampilan atau gaya serta tata letak dari widget atau elemen-elemen UI pada tampilan login ini. Kemudian pada bagian colors ini berfungsi untuk mengatur warna yang akan dimasukkan pada tampilan login ini. Kemudian pada bagian build Gradle, script build Gradle ini secara keseluruhan berfungsi untuk mensinkronisasi SDK yang digunakan pada Android mobile pada software Android Studio ini yang sesuai dengan emulator yang digunakan. Kemudian pada script main activity Java ini secara keseluruhan berfungsi untuk menginisialisasi komponen serta mengaktifkan komponen-komponen yang berada dalam tampilan login seperti user edit text, kemudian button, dan lainnya. Pada main activity Java ini menggunakan bahasa Java. Kemudian pada bagian ini hmm, pada bagian ini merupakan sebuah perulangan yang berfungsi untuk menginisialisasi komponen yang terdapat pada tombol button yang berupa eh, pemberi pengisian username, kemudian password, kemudian apabila username username yang dimasukkan pengguna dan password itu sesuai, maka terdapat notifikasi login sukses. Kemudian dilanjutkan kepada aktivitas berikutnya. Namun, jika eh, pengguna memasukkan username dan password yang salah, maka akan terdapat notifikasi login gagal. Maka pengguna tidak dapat melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Secara keseluruhan, script main activity Java berfungsi untuk menginisialisasi komponen-komponen serta memvalidasi eh, proses login, memverifikasi proses login. Kemudian langsung pada hasil running project. Ini merupakan hasil running project. Pak, di sini kita pengguna memasukkan nama username yang sesuai. Ini merupakan contoh apabila pengguna memasukkan nama dan password yang benar. Maka terdapat notifikasi login sukses. Namun apabila pengguna memasukkan password atau username yang salah, maka apa yang akan terjadi? Terdapat notifikasi username atau password salah. Mungkin sekian penjelasan praktikum penugasan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.